waktu sore, bau mulut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum, lebih semerbak daripada aroma misik. Di bulan Ramadan pada tahun ini kita bisa menambahkan amal ibadah kita bisa menambahkan bacaan, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah أكرمنا بشهر رمضان الذي أنزل فيه الرحمات والنفحات وأمرنا فيه على أكل طعام حلال طيبات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أخرج الإمام بيهقي في الحلية قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta ilmu agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan anugerah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di awal bulan Ramadan tersebut rahmat Allah Ta'ala akan dicurahkan, diturunkan kepada hamba-hambanya. Pertengahan bulan tersebut keampunan Allah Ta'ala akan diberikan kepada hamba-hambanya. Dan akhir dari bulan tersebut kebebasan dari Allah Ta'ala, pembebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dengan keberkahan bulan Ramadan, maka mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Para pecinta ilmu agama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan anugerah, lalu bagaimanakah kita agar dapat sempurna, agar kita mendapatkan pahala yang sempurna, agar kita mendapatkan keampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita berpuasa bulan Ramadan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pelajaran yang telah lalu, di antara penyempurnaan puasa yaitu menjaga anggota kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan pula dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, setelah kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram, hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maka kata beliau, seyuginya lah, kata beliau dalam kitab Risalatul Jami'ah, wa min tamamis sawmi taharril iftar ala halal wa adamil ikthar fil akli. Kata beliau, di antara penyempurnaan puasa setelah kita menjaga dari semua anggota kita dari hal yang haram, yaitu agar kita berupaya makan makanan yang halal ketika berbuka puasa. Para pecinta ilmu agama, makanan yang halal adalah obat dari segala penyakit. Bahkan Allah Ta'ala berbicara kepada para rasul-rasulnya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai para rasul-rasulku,
makanlah makanan yang halal, yang baik, yang bergizi, kemudian baru kalian mengerjakan amal saleh. Para ulama menistinbat dari ayat di atas bahwa makanan yang halal itu lebih kita utamakan daripada beribadah. Oleh karena demikian itu, puasa yang telah kita kerjakan merupakan cermin dari apa yang kita makan. Ketika makanan kita baik, maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Al-Hilyah, dan pula Al-Imam Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Al-Hilyah bahwa sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fan-naru aula bih. Setiap makanan, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api nerakalah yang pantas untuknya, maka api nerakalah yang akan menjadi tempat akhirnya. Oleh karena demikian itu, kita harus menjaga makanan kita, berupaya agar ketika kita berbuka puasa dengan makanan yang halal. Di Hadramaut diceritakan ada seorang laki-laki yang mana dia mencari makanan-makanan yang halal untuk mengobati perutnya yang sudah berbulan-bulan sakit perut. Tidak ada seorang pun dari para kedokteran yang dapat menyembuhkan sakit perutnya. Tatkala dia bertanya-tanya kepada orang-orang saleh di sekitarnya, dijawab, jika engkau ingin mendapatkan kesembuhan dari perutmu, dari penyakitmu, hendaklah engkau makan makanan yang halal. Kemudian dia bertanya, di manakah ada makanan yang halal yang aku dapatkan pada sekarang ini? Orang saleh tersebut berkata, makanan yang halal banyak sekarang ini terdapat di Hadramaut. Tatkala setelah mendengar, tanpa pikir panjang, laki-laki itu pun langsung pergi berangkat ke Hadramaut untuk mengobati perutnya, untuk mencari makanan yang halal. Kemudian dia bertemu dengan seorang syekh yang ma'ruf, yang terkenal, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim setelah mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, kata beliau, engkau hendaklah pergi kepada muridku yang bernama Al-Imam Abdurrahman Maudal Arsyah, karena dia banyak punya makanan-makanan yang halal dan dia akan bisa mengobati penyakitmu. Tanpa pikir panjang, laki-laki ini pun langsung berangkat kepada mencari Al-Imam Abdurrahman Maudal Arsyah yang berada di kota Taris. Tatkala sampai berhadapan dengan Al-Imam Abdurrahman Maudal Arsyah, kata beliau, jika engkau mau disembuhkan dari penyakitmu ini, makanlah makanan yang ada di kebunku ini. Laki-laki itu pun langsung mengambil satu makanan, satu rumput yang ada di dalam kebunnya Al-Imam Abdurrahman Maudal Arsyah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata perut yang sakit berbulan-bulan lamanya, yang orang-orang para kedokteran tidak bisa menyembuhkan dari penyakitnya, sembuh langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oleh karena demikian itu, para ulama mengatakan bahwa makanan yang halal adalah makanan obat dari segala penyakit. Maka kita ketika berbuka puasa, hendaklah kita berupaya agar mencari makanan yang halal. Yang kedua yaitu, kata Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa'adamul ikthar fil akli, dan tidak banyak ketika makan. Ketika di Hadramaut, kita masih mengingat masa-masa kita di Hadramaut 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Di sana kami ketika berbuka puasa, pesantren Darul Mustafa menyiapkan air putih, kurma, dan sedikit dari gorengan-gorengan. Hanya itu yang dimakan. Setelah makan yang sedikit itu, lalu kami langsung salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan salat tasbih 4 rakaat. Setelah salat tasbih baru kami makan makanan nasi dan lain-lainnya. Oleh karena demikian itu, mereka sangat menjaga 2 hal perihal yang diperintahkan, yang diarahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah. Ketika berbuka puasa, mencari makanan yang halal, juga tidak banyak makan ketika berbuka puasa. Mudah-mudahan yang 2 perkara ini kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala, dan pada bulan Ramadan ini kita diberikan semangat untuk menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.